Nama saya Hamid Mutalib, biasa dipanggil Hamid atau lebih umum biasa orang panggil Mito. Status saya sebagai PNS di pemerintah Kota Ternate, tepatnya di kantor wali kota bagian umum, dan keseharian saya bekerja di lapangan atau memang ruangan, tapi kebanyakan banyak di lapangan. Kalau aktivitas di rumah atau di luar kantor, kebanyakan saya keseharian biasanya dengan pekerjaan bahasa istilahnya orang bengkel, atau sering manakal satu barang perkakas, kore satu barang, bikin satu barang. Itu keseharian sayanya begitu. Terkait sepeda listrik itu memang awal mulanya dari tahun 2018. Itu mulai dari pembukaan pabrik tambang di Halmahera, pas dengan dengar-dengar dengan menghasilkan nikel untuk baterai, dan ternyata kendaraan ini juga untuk kendaraan masa depan. Ya, dengan model begitu atau pemikiran begitu, saya berpikir apa salahnya jika kita sebagai anak daerah atau putra Maluku Utara ingin belajar di otomotif tentang khususnya kendaraan listrik. Itu motivasi saya mulai dari itu, karena bertepatan juga dengan anak yang tua, dia masuk SMP, hari-hari naik ojek atau pagi saya antar juga langsung menuju kantor. Mungkin dari situ arah perjalanan dia ke Kalumpang, saya ke kantor. Tapi saya berpikir apakah memang barang yang memang istilahnya barang bekas, tapi saya mencoba untuk membuat salah satu kendaraan sepeda listrik, dan itu berhasil dari belajar dari tahun 2018 sampai sekarang. Ya, proses awal itu memang dari YouTube. Memang ketertarikan saya dengan hal-hal barang-barang yang tidak terpakai, apakah bisa manfaatkan. Ternyata dengan kendaraan listrik yang nilainya cukup murah, tapi dengan kreativitas atau belajar dari YouTube, kita bisa menghasilkan satu buah sepeda listrik. Ide itu memang dari YouTube, tapi dengan keadaan yang ada di Maluku Utara bahwa kita punya tambang nikel terbesar di dunia, jadi saya memang termotivasi dengan situasi atau keadaan yang memang terbawa sampai sekarang. Terkait fisik sepeda, misalnya rangka atau ban, memang dari barang bekas. Yang kedua, dinamo saya beli bekas. Yang ketiga, baterai saya dapatnya dari tempat servis laptop lama. Biasanya laptop lama itu diservis kan diganti baterai. Kalau kita gunakan barang itu, ternyata di dalam itu ada baterai lithium kurang lebih 6 biji, tipenya 18650. Satu pak itu ada yang 6 baterai. Jadi komponen yang memang yang saya beli mungkin cuma dinamo, controller, sama cas, sama throttle. Karena nilai yang paling tinggi di kendaraan listrik ini, komponen yang paling tinggi harga ini dinamo sama baterai. Dua itu yang paling tinggi. Salah satu kita punya di sini nikel, tapi kita belum sampai menjangkau ke perusahaan. Yang ada saya manfaatkan di tempat-tempat servis laptop. Itu yang saya manfaatkan, buangan dari servis laptop. Kalau untuk kebutuhan kapasitas baterai itu tergantung kebutuhan dinamo. Misal yang ada di belakang ini, dia 60 volt atau 20 ampere. Saya menggunakan kurang lebih 170 buah baterai lithium 18650. Itu sebanyak 170 buah, 60 volt, 20 ampere. Hitungan nilai kapasitas yang digunakan.
artinya barang ini bahasanya bukan temukan, tapi itu orang modifikasi karena memang barang ini teknologi lama. Dan itu biasanya saya belajar itu banyak dari YouTube. Dan kebetulan juga salah satu orang tua saya, atau saya bawa piara istilahnya, mantan Pak Wakil Wali Kota, beliau sering kirim link yang memang untuk aktivitas atau energi-energi yang memang banyak di YouTube itu dapat spanggal-spanggal tong pelajari. Salah satunya beliau kasih link ini tentang kompor, dan memang saya pelajari, ternyata barang ini murah meriah kalau tong pakai hari-hari, apalagi pakai dalam dapur itu memang jauh sekali di minyak tanah. Ya, kelebihan itu bahan bakarnya oli bekas, minyak kelapa bekas. Di bengkel-bengkel juga kadang yang orang tertahu atau yang punya motor, olinya dia buang sabarang, itu kan jadi limbah terbagus juga. Kalau di bengkel kan dia tampung. Kita masih kebetulan di muka rumah ini masih ada bengkel, kita masih dapat oli bekas di situ. Kalau untuk kompor ini sebaiknya di dalam rumah, tapi dengan catatan dapur besar atau ada sirkulasi udara yang bagus. Kalau bilang dapur tertutup atau dapur kotor sebaiknya jangan.